nyawa apa yang sudah diberikan oleh Mulyono untuk bangsa ini sehingga dia harus dibela. Justru dengan di akhir masa jabatannya, dia meninggalkan beban kepada rakyat dengan hutang yang cukup fantastis, dengan kebijakan-kebijakan konyol yang dia buat. Ya dong, contoh, ya kan? Tolong ya, teman-teman semua yang di bawah pohon yang lagi duduk, diri dong semuanya. Yuk diri. Gak ada yang santai-santai, ayo yang di sana diri yang di pojokan. Ayo yang di pojokan. Ayo biasa kita panas-panas. Ayo biasa panas. Gimana mau perang kalau panas dikit udah pada mojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Merdeka! 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 Teman-teman semua, makasih ya yang udah mau hadir ke Tugu Proklamasi ini. Teman-teman tahu gak sih kenapa kita bisa ada di sini? Ya kan? Berawal dari adanya narasi. Ya kan? Adanya narasi yang katanya beredar di pemberitaan di media sosial. Pasukan siap mati membela Jokowi. Sumpah, gue pengen ngakak sih ngedenger narasi itu semua, gitu ya. Nah, dengan adanya narasi pasukan siap mati pembela Jokowi, maka kami sepakat Barisan NKRI mengadakan juga aksi di sini. Kami ingin menunjukkan bahwa kami real ada, bahwa kami nyata ada, bahwa kami adalah sesungguhnya pasukan siap mati membela NKRI. Merdeka! Karena selama ini yang gue tahu nih ya, jujur aja gitu ya, di negara-negara manapun selalu bilang siap mati membela kedaulatan negaranya, membela rakyat, membela keutuhan negaranya, bukan membela personal. Apalagi personal yang dibela ini, si Mulyono, kita udah sama-sama tahu rekam jejaknya, sepak terjangnya dia seperti apa. Apa yang harus dibela? Apakah Mulyono yang sudah memerdekakan bangsa ini sehingga dia harus kita bela? Tidak. Apakah si Mulyono yang sudah melahirkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Tidak. Apakah Mulyono yang sudah menciptakan Bhinneka Tunggal Ika? Tidak. Ya. Lalu perjuangan darah dan nyawa apa yang sudah diberikan oleh Mulyono untuk bangsa ini sehingga dia harus dibela? Justru dengan di akhir masa jabatannya, dia meninggalkan beban kepada rakyat dengan hutang yang cukup fantastis, dengan kebijakan-kebijakan konyol yang dia buat. Ya dong, contoh, ya kan? Anak remaja diperbolehkan pakai kontrasepsi. Ya dong. Itu artinya apa? Bahwa Mulyono ingin merusak generasi muda. Seharusnya alat kontrasepsi itu bisa digunakan kepada orang yang sudah menikah, bukan yang belum menikah. Tapi kenapa sekarang undang-undangnya diperbolehkan? Artinya dia ingin merusak anak bangsa negeri ini. Karena apa? Salah satu kunci suksesnya suatu negara adalah di tangan generasi mudanya. Dengan dia mengizinkan menandatangani ya dong undang-undang mengenai alat kontrasepsi kepada remaja, ya sudah selesai itu generasi muda. Mudah-mudahan generasi muda bisa mendengar, tidak menganggap ini sebuah hal yang baik ya. Ini sebagai bukti Mulyono ingin menghancurkan generasi muda. Dan baru-baru ini dia menandatangani juga nih undang-undang Perpu ekspor pasir. Semiskin inikah Indonesia, kawan-kawanku? Semiskin inikah negara kita? Sampai kita harus menjual pasir laut ke luar negeri. Sampai kita harus mengekspor pasir ke luar negeri. Apakah kita semiskin ini? Mana Indonesia yang katanya negara yang kaya akan sumber
negatif dari mengekspor pasir, ternyata lebih banyak negatifnya, lebih banyak kerugiannya untuk bangsa ini, untuk bumi ini, untuk alam ini. Ya, alasan-alasan bullshit yang dikatakan, biar begini begitu itu bullshit semua. Tapi balik lagi, hanya ingin mengeruk uang rakyat, hanya ingin mengeruk hasil bumi Indonesia untuk mereka, tangan-tangan kapitalis dan oligarki. Aneh gak sih? Apakah orang seperti Mulyono layak kita bela? Hah? Apakah layak? Soekarno pun jelas dia presiden pertama Indonesia. Jelas dia yang sudah berperan mengorbankan jiwa, raga, keluarganya semuanya untuk bangsa ini merdeka. Gak ada tuh sampai bela pasukan siap mati bela Soekarno, gak pernah gue denger. Kok tiba-tiba ada pasukan siap mati bela Jokowi? Woi, buat kalian yang menarasikan, yang mengatakan diri kalian pasukan siap mati bela Jokowi, gue Novi Bulen nantangin kalian. Hadapi kita pasukan siap mati bela NKRI. Karena yang kita jaga, yang kita dukung adalah kedaulatan negara ini, keutuhan negara ini, bukan personal, apalagi Mulyono yang ternyata selama 10 tahun ini dia berkuasa, ingin membangun dinasti politiknya melalui tangan-tangan anak karbitannya, ya dong, si Fufu Fafa, ya dong, si Kaesang Panyungsep, si Kahiyang, si Bobby yang lewat-lewat mereka. Bahkan cucunya aja udah di-endorse lewat buku tulis. Apalagi namanya, kalau bukan dinasti politik. Saya ingin menjelaskan, kalau ada yang bilang Pak SBY juga dinasti politik dengan AHY-nya ketua umum partai, Mbak Puan juga dinasti politik, Bu Mega. Hello, pernahkah SBY Ibu Megawati ketika masih menjabat sebagai presiden, dia mengusulkan, dia mengizinkan anaknya untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden atau apapun itu? Pernah tidak? Ya. Adanya Mbak Puan, adanya AHY, setelah Pak SBY lengser, setelah Ibu Megawati lengser. Tapi Jokowi, dia masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia tanpa malu-malu. Dia sodorkan anaknya untuk maju menjadi wakil presiden dengan cara memperkosa demokrasi, mengangkangi konstitusi. Betul? Apakah kita harus diam? Saya adalah diehardnya Jokowi. Ya, banyak orang yang mengenal saya bahwa saya adalah pembela Jokowi selama ini. Tapi saya setia tegak lurus bukan sama Jokowi pada saat itu, tetap setia tegak lurus saya pada kebenaran dan keadilan. Ketika Jokowi sudah keluar dari narasi kebenaran dan keadilannya, ketika Jokowi sudah merusak marwah demokrasi, membunuh cita-cita reformasi, apakah saya harus tetap menjadi pendukungnya? Tidak, karena logika saya masih waras, karena saya masih memiliki hati nurani, dan saya bukan bagian dari kalian para penjilat-penjilat Jokowi, para pecundang Jokowi. Kalian hanya sibuk memikirkan jabatan komisaris, jabatan ini itu, menteri dan lain-lain, tanpa kalian memikirkan bagaimana nasib bangsa ini, bagaimana nasib rakyat ini, yang saat ini semua serba mahal, semua serba melonjak. Apa kabar Indonesia? Masih mau bilang bahwa Indonesia baik-baik saja? Bullshit, Indonesia baik-baik saja. Apanya yang baik-baik saja? 22 Agustus kemarin, ya, sebulan yang lalu, apa yang terjadi di DPR RI sebagai bukti nyata bahwa Indonesia tidak baik-baik saja, bahwa Indonesia dalam keadaan darurat. Ulah siapa? Ulah si Mulyono. Kenapa? Karena dia sebagai orang penguasa, sebagai orang nomor 1 di negeri ini, sebagai penguasa di negeri ini, seolah buta dan tuli melihat situasi di negeri ini. Contoh simpel yang baru banget terjadi. Jumat kemarin ada penutupan PON. Ya dong. Penutupan PON itu adalah suatu acara kenegaraan. Tetapi si Mulyono
mementingkan menghadiri pernikahan anak Ibu Khofifah, Gubernur Jatim, dan juga calon Gubernur Jatim, dan bagi-bagi bansos sebelumnya di pasar. Apakah pernikahan anak Ibu Khofifah lebih penting daripada negara ini, bangsa ini? Kenapa Jokowi tidak mendahulukan menutup PON di Sumatera Utara? Kenapa dia lebih mementingkan pernikahan anak Ibu Khofifah dan bagi-bagi bansos? Ya maklumlah, kan mau pilkada, dia harus turun lagi dong. Ternyata tangan-tangan Jokowi nggak mampu, yang akhirnya mengharuskan Jokowi juga turun langsung. Kenapa dia harus menghadiri pernikahan Ibu Khofifah? Kalian pahamlah, Ibu Khofifah itu didukung sama siapa? Siapa di belakangnya? Partai-partai apa saja? Sehingga makanya Jokowi lebih membela, mementingkan datang ke pernikahan Ibu Khofifah, di anaknya Ibu Khofifah, dibandingkan penutupan PON di mana negara ya melihat PON yang diselenggarakan di Sumatera Utara. Sementara emang pernikahannya anak Ibu Khofifah ditayangin gitu di seluruh dunia di media luar? Enggak. Tapi PON itu tayang di media luar. Apa yang sudah dilakukan itu udah contoh nyata bahwa Jokowi bullshit kalau dia peduli akan nasib bangsa ini. Dia sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap bangsa ini. Dia hanya sibuk pencitraan, ya. Dia hanya sibuk membangun dinasti politik. Berawal dari gorong-gorong ternyata garong. Itulah mulia